warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehrawati Palsu 20086056. Baiklah, di video kali ini adalah pertemuan 7. Dan pertemuan 7 ini akan membahas tentang penjas adiktif bagi tunarungu. Baik, tunarungu artinya adalah kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Tunarungu ini memiliki ciri-ciri dan kita dapat melihat ciri-ciri dari tunarungu seperti dalam segi fisik. Cara berjalannya kaku dan anak membungkuk. Hal ini disebabkan terutama terhadap alat pendengaran. Yang kedua adalah gerakan matanya cepat, agak berringgas. Hal ini menunjukkan bahwa ia ingin menangkap keadaan yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga adalah gerakan kaki dan tangannya sangat cepat atau kidal. Hal tersebut tampak dalam mengadakan komunikasi dengan gerak. Dan yang terakhir adalah pernapasan pendek dan agak terganggu. Yang kedua yaitu adalah ciri-ciri khas dari inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang sangat penting dalam belajar. Meskipun di samping itu ada faktor-faktor lain yang dapat diabaikan. Begitu saja seperti kondisi kesulitan. Faktor lingkungan, inteligensi merupakan motor dari perkembangan siswa. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari segi sosial. Yang pertama adalah perasaan rendah diri dan merasa diasingkan oleh keluarga atau masyarakat. Yang kedua adalah perasaan cemburu dan salah sangka diperlakukan tidak adil. Berikutnya adalah psikomotor, cenderung memiliki sikap badan yang kurang baik. Kadangkala akan memperlihatkan gerak tanpa tujuan. Yang ketiga adalah beberapa individu berpandangan terbatas berjalan dengan menyeret kaki. Masalah ini berkaitan dengan ketidakmampuan mendengar, gerak, dan merasa aman bila selalu ada kontak dengan tanah. Yang keempat adalah perkembangan gerak pendengaran terbatas terbelakang, kira-kira 1,5 tahun dari yang normal. Kurang bugarnya daripada yang normal karena mereka cenderung duduk. Mereka menggunakan energi psikis dan jasmani untuk perjuangan komunikasi sehari-hari. Berikutnya adalah kognitif. Kebanyakan berintelijen normal dalam prestasi sekolah disebabkan masalah komunikasi. Kemampuan memahami abstrak biasanya terpengaruh. Yang kedua adalah kekurangan dalam berkomunikasi, merupakan tantangan terbesar. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa dari yang berpandangan terbatas sering meningkatkan dengan menggunakan alat pendengaran dan memperkeras suara. Yang keempat adalah pembaca bibir yang paling kompeten mungkin hanya dapat menangkap ucapan orang lain sebanyak 25%. Hanya sedikit ucapan suara yang dapat ia tangkap. Berikutnya adalah efektif, cenderung kesepian, menutup diri dari dunia luar. Mereka cenderung berhubungan orang lain yang juga kehilangan pendengaran. Biasanya pendiam, mereka jarang sekali tertawa, cenderung sangat cemas dan takut sebagian karena mereka tidak mudah diperingkatkan terhadap bahaya. Klasifikasi tunarungu menunjukkan pendengaran yang optimal. 0 sampai 26 dB menunjukkan seorang masih mempunyai pendengaran yang optimal. Yang 27 sampai 40 dB itu mempunyai kesulitan mendengar bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis, letaknya dan memerlukan terapi. Dan 41 sampai 55 dB mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara. Tergolong tunarungu sedang. Yang berikutnya yaitu adalah 56 sampai 70 dB. Hanya bisa mendengar suara dari jarak dekat, masih punya sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar dengan cara yang khusus. Adalah 71 sampai 90 dB, hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat. Kadang-kadang dianggap tuli
membutuhkan pendidikan khusus yang intensif, membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus, tergolong tunarungu berat. Berikutnya itu 91 dB. Mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran. Banyak tergantung pada penglihatan daripada pendengaran untuk proses menerima informasi yang bersangkutan. Ada aktivitas penjes yang dapat dilakukan untuk anak tunarungu atau berkebutuhan tunarungu. Gunakan indera lain untuk instruksional, memberikan bantuan khusus untuk menggunakan bantuan visual seperti papan pengumuman, papan tulis, pita video, cermin, dan demonstrasi. Gunakan tuntunan tangan untuk menggunakan kemampuan residual. Yang kedua, bila peserta didik memiliki radangan, hindari aktivitas dengan kondisi di tempat suhu yang banyak merubah. Didik untuk membedakan hubungan ruang melalui gerak baik pendidikan maupun permainan terstruktur. Berikan model dari sikap statik dan dinamis yang baik. Gunakan cermin dan alat visual lainnya untuk mendorong dan memiliki sikap tubuh yang baik. Langsung bertindak untuk menyiapkan perilaku yang tidak baik, karena hal itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Seluruh rentangan perkembangan aktivitas amat penting bagi peserta didik ini. Tekankan berjalan, lari, lompat, di samping keterampilan koordinasi mata, kaki, dan mata tangan. Karena kemampuan tersebut dibutuhkan seumur hidup. Berikan aktivitas untuk kekuatan kardiovaskuler, kelentukan paling kurang 3 kali per 3 minggu. Manfaatkan semaksimal mungkin bantuan visual. Hindari aktivitas memanjat seperti tali tangga dan perkakas. Latihan kelincahan melibatkan benda lain yang bergerak tidak disarankan. Saya kira itu sedikit pembahasan dari pertemuan 7, yaitu